Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ada kabar baru dari TLDM. Kabarnya ini sangat-sangat gimana ya, Brand? Sangat-sangat kok segitu parahnya gitu loh. TLDM akan menerima 2 LCS pada 2026. Hal ini disampaikan oleh Panglima Angkatan Tentara Malaysia. Jadi untuk 2 kapal saja sampai menunggu 2026. Betapa gimana ya, Bren? Bila kita 1 tahun saja sudah meresmikan berapa? Indonesia itu 1 tahun dari KCR, tanker, dan lain sebagainya itu nggak salah ada 25 unit kapal yang memperkuat TNI Angkatan Laut. Nah ini 2 LCS saja akan diterima pada 2026. Sampai segitunya ya, Bren. Karena 75% aset TLDM kan sudah menua, ya kan, brand menua. Jadi akan ditambah 2 lagi tahun 2026. Itu pun kalau programnya berjalan, nggak berjalan ya tambah mengenaskan. Usut punya usut, Angkatan Laut akan menerima 2 kapal tempur littoral LCS masing-masing pada Januari dan September 2026, kata Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia, Effendi Buang. Dikatakan pembangunan kapal sudah dimulai awal September dengan melibatkan mobilisasi peralatan dari Original Equipment Manufacture OEM dan subkontraktor lokal. Nah, Kabinet pada April lalu memutuskan untuk melanjutkan proyek LCS karena merupakan aset yang sangat dibutuhkan oleh Angkatan Laut untuk memastikan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kepentingan maritim selalu terjaga. Berdasarkan perencanaan, kapal perang diperkirakan akan diserah terimakan pada TLDM pada Januari 2026, kapal kedua September 2026, kapal ketiga Mei 2027, kapal keempat Januari 2028, dan kapal kelima September 2028. Menurut Sinar Harian. Pada 8 Agustus, Menteri Senior Pertahanan Hishamuddin Hussein mengatakan LCS pertama dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Sementara itu, Effendi berkata pihaknya turut mendaftarkan proyek perolehan kapal misi pesisir kelompok 2 dalam rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 bagi 2023. Akuisisi littoral mais gelombang kedua menunggu persetujuan pelaksanaan proyek dari pemerintah. TLDM juga mengkategorikan proyek ini sebagai kritis dan harus diberi prioritas tinggi. Sebagai negara maritim yang luas, perairan negara mengharuskan Angkatan Laut memiliki kemampuan deterrence yang kredibel. Effendi mengatakan berdasarkan konsep pertahanan 2 wilayah, TLDM membutuhkan setidaknya 12 kapal platform misi atau kombatan. Dikatakan meski pembangunan LCS terus dilakukan, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tempur TLDM dalam upaya meredam invasi wilayah laut negara. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, TLDM berpandangan pengadaan baru 8 kapal LMS Angkatan Kedua harus dilakukan bersamaan dengan pengadaan 5 LCS yang sedang berjalan. Aset baru yang masuk ke dalam inventaris Angkatan Laut adalah 4 kapal LMS kelompok pertama, 3 helikopter operasional maritim atau HOM, 6 kapal pencegat, dan 12 sistem pesawat tanpa awak. Seperti itu plan yang akan dilaksanakan oleh Tentara Laut di Raja Malaysia, Bren. Sangat miris ya, Bren. Nah, usut punya usut, seperti kalian ketahui betapa bobroknya galangan pembuat kapal LMS Malaysia ini. Proyek pembuat kapal perang Malaysia mandek walau pemerintah negeri jiran sudah membayarkan 6 miliar ringgit atau setara 20 triliun rupiah ke pihak pengembang. Bisa kalian bayangkan ya, Bren. Masalah pembuat kapal perang ini tercantum dalam laporan pengadaan kapal perang pesisir LCS yang diserahkan Komite Akutan Publik Parlemen Malaysia. Berdasarkan laporan yang dikutip dari Channel News Asia, Kementerian Pertahanan Malaysia memberikan proyek pembuatan kapal ini ke Bauxite Naval Shipyard atau BNS melalui negosiasi langsung. Dari total nilai kontrak senilai 9,13 miliar ringgit atau setara 30 triliun rupiah, pemerintah sudah membayar 66,6% atau 20 triliun rupiah. Bisa kalian bayangkan, kontraknya saja hanya 30 triliun, sudah dibayar oleh pemerintah Malaysia 20 triliun, kurang 10 triliun, Bren. Itu dikibulin, Bren. Bangsat amat ini, Bauxite, Bren. Namun tak ada satupun, dan mirisnya tak ada satupun kapal
LCS yang telah dikirim menurut lini masa kini 5 kapal LCS seharusnya sudah selesai dan diberikan kepada kami pada Agustus 2022, kata Kepala PAC dalam konferensi pers pada 4 Agustus lalu. Nah, jika mengacu pada kontrak yang sudah dilakukan oleh Malaysia, kapal LCS pertama seharusnya sudah selesai dikirim pada April 2019. Harusnya kapal pertama itu dikirim April 2019 dan ini sudah tahun berapa? Tahun 2022. Kapal kedua dan ketiga seharusnya dikirim pada Februari dan Maret tahun 2020. Sementara itu kapal keempat dan kelima seharusnya diberikan pada Oktober 2021 dan Agustus tahun 2022. Harusnya tahun 2022 ini kapal LCS yang diproduksi oleh Bausted yang dipesan Malaysia ini harusnya di tahun 2022 ini sudah selesai, Bro. Seperti itu. Nah, yang menjadi sangat miris dan yang sangat gimana ya, Bro? Yang sangat-sangat memprihatinkan di mana perkembangan fisik kelima kapal LCS tersebut berada di angka masing-masing 44%, 35%, 32%, 27%, dan 16%. Jadi masih kerangkanya doang yang dikerjakan sama Bausted. Pengerjaan untuk kapal ke-6 yang juga adalah kapal terakhir dari proyek yang dibeli Malaysia tersebut bahkan masih belum dimulai. Padahal seharusnya rampung pada Oktober 2023 mendatang. Menurut Wong, persyaratan dalam kontrak ini memang lemah dan tidak menguntungkan pemerintah negeri jiran. Merujuk pada